Salve sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Semoga damai Kristus kiranya selalu beserta kita. Dan hari ini semoga kita juga semua dalam keadaan sehat walafiat. Seandainya ada yang sakit, marilah kita bersatu hati, kita mohon, kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kiranya oleh bilur-bilurnya mereka mendapatkan kesembuhan. Dan tetap semangat, salam sehat selalu. Kembali hari ini Dia More Channel ingin mengajak kita, mari kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari bacaan Injil liturgi hari ini, yaitu dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan 9. Mari kita dahulukan dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikit pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikannya kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkannya kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ite missa est. Pergilah kamu diutus. Sepenggal kalimat yang singkat ini dalam bahasa Latin, ite missa est, atau dalam bahasa Indonesia, pergilah kamu diutus, selalu diucapkan Romo saat setelah misa selesai, sebagai berkat perutusan para murid Kristus. Dan umat selalu menjawab, syukur kepada Allah, atau dalam bahasa Latinnya, Deo gratias. Kalimat singkat yang sederhana ini bukan sekedar perintah, pergilah, ite, melainkan sebuah perutusan para murid yang mengandung nilai-nilai ilahi. Kita setelah mengikuti perayaan Ekaristi Kudus, lebih-lebih ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita masuk ke dalam hidup dalam puncak dan sumber hidup iman kita. Hidup iman kita sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, rahmat yang kita peroleh dalam menerima tubuh dan darah Kristus, rahmat keselamatan, ini hendaknya kita bawa ke dalam pergulatan hidup kita sehari-hari, agar ini menjadi jiwa atau semangat seluruh hidup kita sebagai seorang murid Kristus. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Lukas, pengarang Injil. Pengarang Injil Lukas. Menurut tradisi, Lukas berasal dari Syria. Ia seorang tabib dan teman seperjalanan
Paulus. Lukas jugalah yang menulis Kisah Para Rasul. Sebenarnya Injil Lukas dan Kisah Para Rasul bersambung, tetapi kitab suci Perjanjian Baru dipisahkan oleh Injil Yohanes yang ada di tengah-tengah, Injil yang keempat antara Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ini adalah misi pewartaan gereja bagi dunia setelah Yesus tidak ada lagi di dunia ini, setelah Yesus naik ke surga. Dan para rasul memulai hidup dalam satu komunitas gereja untuk mewartakan karya keselamatan Kristus. Menurut tradisi juga Lukaslah yang melukis gambar Bunda Maria. Dalam Injilnya, Lukas menulis pesan keselamatan bagi manusia dari berbagai suku, golongan, bangsa, terutama kaum miskin, kaum perempuan, kaum lemah, dan kaum yang terabaikan. Lukas menulis juga untuk orang-orang di luar Yahudi. Dante Alighieri, seorang filsuf Italia yang menulis puisi yang sangat terkenal di abad pertengahan, Divine Comedy. Dia menggambarkan penginjil Lukas ini sebagai penulis kelembutan Yesus. Hari ini dalam bacaan Injil, Lukas mengisahkan bahwa Yesus mengutus ke-70 murid agar pergi berdua-dua keluar kota, masuk kota, keluar kampung, masuk desa, keluar desa, untuk mewartakan kabar sukacita, kabar kerajaan Allah sudah dekat. Mereka mendahului Yesus. Mereka pergi berdua supaya mereka menjadi saksi secara sah. Karena menurut Matius bab 18 ayat 16, bahwa atas keterangan dua saksi, setiap perkara tidak lagi bisa disangsikan. Karena itu mereka pergi berdua-dua. Tetapi juga berdua-dua ini juga pula supaya para murid ini terhindar dari pengkultusan pribadi. Sebagaimana si bijak pengkhotbah, dia memberikan nasihat demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Ini di dalam pengkhotbah bab 4 ayat 9. Yesus mengingatkan bahwa begitu terbatasnya jumlah orang yang mau bekerja untuk panenan, sedangkan panenan itu berlimpah. Dengan bersabda, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Yesus juga mengingatkan para murid akan aneka ancaman bahaya ke depan yang akan menghadang mereka. Dengan bersabda, Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Karena Yesus menghendaki para utusan hanya memfokuskan diri pada tugas perutusan dan tidak merepotkan diri dengan barang-barang bawaannya, termasuk sarana-sarana, fasilitas, urusan-urusan kepentingan pribadi, dan lain-lain. Yesus tentu tahu apa yang mereka butuhkan. Para utusannya membutuhkan. Karena Yesus juga bersabda, setiap pekerja patut mendapat upah. Jadi fokus utama tugas para murid ialah membawa damai sejahtera dan seruan pertobatan karena kerajaan Allah sudah dekat. Bukan repot disibukkan dengan urusan-urusan kepentingan pribadi mereka. Sahabatku, saudaraku yang terkasih. Beda dengan zaman para rasul. Mereka berjalan kaki. Berkilo-kilometer jauhnya. Keluar kampung, masuk desa, keluar kota, masuk kota. Berjalan di jalan bebatuan. Jalan setapak,
untuk mewartakan warta sukacita karya keselamatan Yesus. Bagaimana dengan kita di zaman now? Semuanya serba mudah. Transportasinya, komunikasinya, fasilitas sarana, medsos, dan lain-lain. Semuanya memudahkan kita untuk berkarya. Bahkan sangat mudah kalau dibandingkan dengan zaman para rasul. Karena itu tekanan fokus pada kesetiaan melaksanakan perintah dan pesan sang guru itu sungguh-sungguh harus diperhatikan. Untuk menghindari orang melayani hanya bersifat rutinitas. Orang melayani hanya bersifat ritual saja belaka. Lalu mengaburkan pesan tegas Yesus dalam Injil hari ini. Jangan membawa bekal, jangan membawa pundi-pundi, kasut, dan lain-lain. Artinya bahwa kepentingan-kepentingan pribadi, kebutuhan-kebutuhan pribadi, jangan merepotkan tugas karya pelayanan kita. Kepentingan pribadi kita harus ditinggalkan supaya kita terfokus pada tugas karya pelayanan kita. Pengalaman membuktikan bahwa semangat tugas melayani karya perutusan di zaman sekarang itu sangat tinggi. Semangatnya sangat tinggi. Namun berbeda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu mereka maju dengan semboyan, inilah aku, murid Kristus. Tantangan apapun dihadapi. Dan tantangannya adalah singa dan harimau yang haus darah. Dan kita melihat bahwa gereja awal hidup dan memulai melangkah dengan darah para martir. Ada di dalam sejarah gereja, kita bisa baca itu. Bagaimana gereja sekarang hidup dan melangkah ke depan. Gereja adalah sebuah komunitas besar, para pengikut Yesus. Tetap diingatkan Yesus lewat penulis Injilnya hari ini, Injil Lukas. Yaitu sebab tetap waspada akan ancaman serigala yang menanti mangsanya. Serigala tetap meraung-raung mencari mangsanya. Tapi bahaya juga terutama ada di dalam tubuh komunitas itu sendiri. Saat ini kelihatannya seperti itu. Seorang-orang lupa akan pesan Yesus. Jangan membawa pundi, jangan membawa bekal, kasut, tongkat, dan lain-lain. Sekarang bagaimana keadaannya? Anda membutuhkan uang untuk berkarya, membutuhkan uang untuk pertemanan, membutuhkan uang untuk persahabatan, untuk refreshing, untuk healing, untuk traveling. Itu membutuhkan biaya, saudaraku. Tinggal orang memilih mau masuk dalam komunitas itu dan memerlukan biaya. Biaya itu memerlukan uang, atau Anda tinggal di luar tidak mengikuti itu dan mungkin dicap orang yang tidak mengikuti tren zaman, orang ketinggalan zaman atau outdated. Memang betul Tuhan Yesus mengatakan panenan banyak tetapi pekerja sedikit. Zaman sekarang panenannya juga banyak, tetapi pekerjaannya sedikit. Karena yang terbanyak adalah komandannya, yang terbanyak adalah komentatornya, yang maju dengan mengatakan, inilah aku. Bukan murid Kristus yang sejati, tapi inilah aku yang paling hebat. Inilah kira-kira bahaya, inilah kira-kira ancaman dalam kehidupan gereja, terutama di dalam berkarya di ladang Tuhan. Maka para utusan Tuhan terus disadarkan
oleh Injil hari ini, Injil yang kita baca hari ini, untuk tinggalkan egoisme kita, tinggalkan kepentingan pribadi kita, untuk misi Tuhan yang sangat mulia, yaitu melayani sesama yang terabaikan, sesama yang miskin, sesama yang menderita, sesama yang lemah, sebagai semangat Injil Lukas yang kita baca hari ini. Melayani dengan penuh hati pertobatan, bukan dengan embel-embel kepentingan pribadi, bukan rutinitas, atau bukan hanya sebuah ritual. Pewartaan bukan hanya dengan khotbah, berkarya, berkata-kata, dengan bibir, mulut, dan lidah, tetapi yang terpenting juga adalah teladan hidup, kesaksian hidup sebagai seorang murid Kristus yang sejati. Demikianlah renungan singkat hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terimalah jiwa para pewarta Injil-Mu dalam damai-Mu, dan semoga hidup dan karya mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, bagi para pengikut-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.